Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Matematika Asik, saatnya belajar matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai fungsi, khususnya pada fungsi linear. Fungsi linear ini juga bisa dikatakan dengan garis lurus, persamaan garis lurus. Jadi, sebelum kita melanjutkan fungsi linear ini, saya sarankan kepada teman-teman agar tidak gagal paham dan dapat mengerjakan semua soal mengenai fungsi linear, maka teman-teman jangan skip video ini agar dapat memahami materinya dengan baik. Oke, langsung saja di sini ada yang namanya fungsi linear. Jadi fungsi linear ini sama juga dengan persamaan garis lurus, di mana fungsi linear ini dikatakan dia memiliki variabel dengan syaratnya variabelnya pangkatnya harus satu, selalu satu. Pangkatnya harus selalu satu, nggak boleh dua, nggak boleh setengah, nggak boleh min satu, dia selalu satu. Jadi bentuk umumnya adalah fx. Jadi fx atau fx ini boleh juga kita tulis dengan y. Fx dengan y sama saja, fx dengan y sama dengan ax ditambah b. Di mana variabelnya? Variabelnya adalah x dan y nantinya. Itu yang dikatakan variabel fungsi linear. Kemudian ada yang pertama itu mengenai fungsi linear itu ada cara menggambarkannya. Menggambarkannya di sini ada yang namanya grafik fungsi linear. Fungsi linear tadi seperti yang saya katakan bahwa fungsi linear itu sama dengan garis lurus. Berarti kalau kita gambarkan dia berbentuk garis lurus kayak gini atau miring ke sini dan terserah nantinya sesuai dengan fungsi yang diketahui. Jadi untuk menggambarkannya kita bisa melakukan beberapa langkah. Di sini yang pertama itu kita harus menentukan titik potong terhadap fungsi sumbu x. Jadi nanti kita harus memisalkan nilai y sama dengan 0. Udah dapat nilai y sama dengan 0, maka kita substitusikan ke dalam persamaan fx nantinya. Y-nya sama dengan 0, maka nilai x-nya berapa? Kita dapatkan titik x, 0 nantinya. Kemudian yang kedua, setelah itu kita tentukan titik potong dengan fungsi dengan sumbu y. Setelah kita menentukan titik potong dengan sumbu y dengan cara kita misalkan nilai x-nya sama dengan 0. Misalkan nilai x sama dengan 0, kita substitusikan ke dalam persamaannya, maka kita dapat nilai y, maka dapat titik b atau titik apapun itu nantinya lambangnya terserah, c, d terserah. Maka kita dapatkan 0, y karena x-nya 0, maka y ada nilai, maka y-nya nanti sesuaikan dengan persamaan fungsinya. Kemudian setelah itu udah dapat titik A dengan titik B, kita letakkan pada koordinat kartesius. Setelah kita letakkan, kemudian kita hubungkan titik A ke titik B, kita hubungkan sehingga membentuk garis lurus. Seperti itu. Itu cara yang menggambarnya. Kemudian seperti yang kita pelajari kemarin mengenai fungsi, ada yang namanya domain. Domain itu apa? Dan rank. Yaitu domain itu daerah asalnya dan rank itu daerah hasilnya. Jadi pada persamaan linear di sini atau fungsi linear yang dikatakan domain semua nilai x. Berarti kalau domain itu semua nilai x yang pada bilangan real. Pada bilangan real di sini maksudnya semua bilangan positif, negatif, baik itu pecahan, berkoma, desimal atau desimal itu termasuk daerah domainnya. Jadi bisa dilambangkan dengan df sama dengan x di mana x di mana x elemen R atau anggota dari himpunan bilangan real. Jadi semua bilangan itu merupakan domain dari fungsi linear ini. Kemudian ada yang namanya rank. Rank itu semua nilai y pada bilangan real, berarti semua bilangan y pada bilangan real. Berarti sesuaikan nanti kalau x-nya sampai min 1 sampai 5, maka kita cari nilai y-nya nanti dengan memasukkan atau mensubstitusikan nilai x ke dalam persamaan ini nantinya. Sesuai yang diketahui, yaitu y sama dengan ax tambah b. Sehingga kita dapatkan nilai y-nya. Y itu yang dikatakan sebagai rank-nya nanti atau daerah hasil. Itu yang dikatakan dengan fungsi linear. Ini mengenai konsepnya atau materinya, silakan teman-teman membuat catatannya sehingga bisa diulangi ketika lupa membuka catatannya ataupun membuka video ini kembali untuk dipelajari. Sekali lagi,
Sebelum kita lanjut kepada contoh soalnya, saya sarankan kepada teman-teman semuanya untuk tidak men-skip video ini agar dapat memahami dengan baik dan tidak gagal paham. Oke, kita lanjut pada soal yang pertama, di mana gambarnya di sini soalnya. Buatlah grafik fungsi dari A yaitu fx sama dengan 2x kurang 1, B sama dengan 2fx sama dengan 5x. Jadi kita gambarkan satu-satu terlebih dahulu. Kita gambarkan satu-satu terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Caranya seperti langkah yang pertama tadi. Langkah yang pertama, kita misalkan Y sama dengan misalkan Y sama dengan 0. Y itu kan sama dengan fx. Maka kita dapatkan 0, fx kita jadikan 0 sama dengan 2x dikurang 1. Maka yang tidak memiliki x pindah ruas, maka jadinya 1 sama dengan 2x. Pindah ruas ke kiri, maka 0 tambah 1 jadinya 1 sama dengan 2x tetap. Boleh kita tulis kayak gini. 2x sama dengan 1. Jadi x-nya sama dengan 1/2. Maka kita dapatkan titik yang ini adalah 1/2,0. Kemudian setelah kita dapatkan atau misalkan x sama dengan 0, sekarang giliran x lagi yang kita misalkan dengan 0. Oke, x sama dengan 0. Maka jadinya adalah Y, fx itu sama dengan Y, 2x berarti 2 kali 0. Kurangi 1, 2 kali 0 sama dengan 0, kurangi 1, sama dengan min 1. Maka kita dapatkan titiknya adalah x-nya 0, berarti 0, y-nya min 1. Oke, setelah kita dapatkan titiknya seperti ini, maka kita bikin grafik koordinat kartesius. Lebih kurang seperti ini. Kalau teman-teman kalau bisa bikin pakai roll ya. Oke, dan jaraknya harus sama. Berarti kita misalkan di sini yang tegak Y dan yang mendatar X. 1, 2. Kemudian min 1, min 2. 1 kalau ke atas positif, ke bawah negatif lagi. Oke, kita letakkan titik untuk titik pertama yaitu x-nya min setengah dan 0. Berarti min setengah dan 0 di garis x, sumbu x. Berarti setengahnya kira-kira antara 0 dengan 1. Di sini terletak titiknya yang ini. Kemudian 0, min 1. 0, min 1 berarti x-nya 0, y-nya min 1 berarti berada di sumbu y min 1 di sini. Setelah dapat kayak ini tinggal kita hubungkan. Boleh diperpanjang. Oke, ini yang namakan grafik fungsi atau fx sama dengan 2x kurang 1. Ini simpel cara menggambarkannya. Jadi mudah sekali dan cepat untuk dikerjakan. Jadi silahkan teman-teman pahami. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ditulis di kolom komentar. Insya Allah akan kita jelaskan apa yang teman-teman kurang mengerti. Oke, di sini ada juga soal yang B. Soal yang B di sini yaitu fx sama dengan 5 kurang x. Fx sama dengan 5 kurang x. Jadi di sini teman-teman boleh mencoba caranya persis sama dengan cara yang A. Yang pertama kita misalkan dulu y sama dengan 0, maka berapa x-nya? Dapat titiknya x, y. Kemudian setelah itu kita misalkan lagi y-nya x sama dengan 0, maka dapat y-nya, maka dapat titiknya 0, min 1 atau nantinya sesuaikan dengan persamaan yang diketahui. Jadi silahkan teman-teman coba untuk menggambarkan grafik fungsi linear yang B sebagai kemampuan, mengasah kemampuan teman-teman semuanya agar dapat memahami dengan baik dan dapat menyelesaikan soal persamaan linear. Di sini ada soal yang nomor 2, di mana soal nomor 2 itu tentukan domain dan rank. Oke, ini rank. Seterusnya rank dari fungsi linear. Dari fungsi linear berarti A sama dengan fx sama dengan 2x kurang 1, b sama dengan y sama dengan setengah x kurang 4. Jadi kalau bentuk seperti ini tadi udah dikasih konsep atau materi mengenai domain dan rank.
pada fungsi linear domainnya itu df sama dengan x di mana x elemen R. Berarti ini x-nya semua bilangan real. Karena semua bilangan real kalau dimasukkan di sini memiliki nilai y. 0 dimasukkan punya nilai x. Kalau 0 kita jadinya maka min 1 y-nya, kalau 1 maka kita dapatkan 1. Jadi y-nya punya semua nilai. Jadi df-nya sama dengan x di mana x elemen real. Mudah dan simpel, sama dengan konsepnya saja. Lalu bagaimana dengan rank? Ranknya atau RF sama dengan Y, di mana Y elemen R. Oke, juga termasuk bilangan real. Jadi gini saja jawabannya. X di mana X elemen R dan rank juga Y bilangan, di mana Y elemen bilangan real. Atau mau membuktikan kalau kita substitusikan fx-nya sama dengan 0. Buktikan misalnya f 0 berarti x-nya 0 berarti jadi 2 kali 0 kurang 1 berarti sama dengan 2 kali 0 0 min 1 kurang 1 min 1. Jadi ada nilainya, x ada nilai, y sama ada nilai. Jadi semua nilai bilangan real itu kalau kita substitusikan pada fungsi A ini maka memiliki nilai. Begitu juga dengan yang B. Silahkan teman-teman pahami. Ingat tadi bilangan real tadi positif, negatif, desimal, 0. Boleh dicoba apakah kalau 0 ada nggak nilainya, kalau negatif ada nggak nilainya, kalau positif ada nggak nilainya. Kalau ada berarti cukup bikin sama dengan konsepnya seperti yang ini df. Hampir sama dengan yang A. Jadi untuk yang B itu sama saja dengan yang A. Tinggal kita cek aja. Kalau 0, kita misalkan 0 di sini 0 kali setengah, 0 dikurangi 4 maka min 4 ada nilainya. Kalau min 1 juga ada nilainya, 1/2 dikurangi dengan 4. Walaupun pecahan hasilnya tidak masalah, walaupun negatif nggak masalah. Yang tidak boleh itu tidak terdefinisi nilainya ya. Kalau kita ganti nilai x dengan salah satu angka, maka angkanya tidak terdefinisi hasilnya, maka itu bukan merupakan suatu fungsi. Maka dia akan terbatas fungsinya. Ini semua bilangan real kalau kita substitusikan ke dalam B ini, ke dalam x, maka y punya nilai. Baik itu 0, min 1, 1, 2, 3, dan seterusnya, maka y punya nilai. Maka df-nya tetap sama. Atau domainnya tetap sama. X, di mana X elemen R. drf juga kayak itu. Punya nilai tadi. Y, di mana Y elemen R. Karena kenapa? Semua bilangan real kalau kita masukkan ke sini, Y punya nilai. Tidak ada nilai X kalau kita ganti di sini angka, kalau kita ganti ke X, maka Y tidak terdefinisi. Semuanya terdefinisi nilainya. Makanya semua bilangan real itu merupakan domain dan merupakan ranknya. Bisa merupakan ranknya. Mudah, simple, dan cepat untuk dikerjakan. Jadi sekali lagi saya tekankan jangan skip. Kalau misalnya ada yang ditanyakan silakan ditulis di kolom komentar. Soal nomor 3. Di mana soal nomor 3 di sini buat grafik fungsi dan daerah hasilnya. Berarti kita harus membuat grafik fungsi dari y sama dengan 3x kurang 2 dengan berarti di sini domainnya daerah asalnya dibatasi dari x dari min 2 sampai 4. X dari min 2 sampai 4 dibatasinya. Maka kita bisa membuat gambarnya. Cara buat gambarnya jawab. Kalau dibatasi kayak gini, cara buat gambarnya jawab. Kita ambil aja batasnya. Min 2 dan 4. Maka untuk yang A, kita jawab dulu untuk yang min 2 dan 4. Oke, kita jawab dulu. Y sama dengan 3x kurang 2. Kita ambil yang batas bawahnya dulu, min 2. Berarti x sama dengan min 2. Maka jadinya y sama dengan 3 kali min 2 dikurang dengan 2. Y sama dengan 3 kali min 2 sama dengan min 6. Dikurangi dengan 2 sama dengan min 8. Maka kita dapatkan titiknya adalah x-nya min 2, y-nya min 8, maka min 2, min 8. Ini titik yang pertamanya. Titik yang keduanya kita pakai saja untuk yang 4 ini.
Berarti untuk X4 lagi. X sama dengan 4, maka jadinya Y sama dengan 3 dikali 4 dikurang 2. Sama dengan 3 kali 4 sama dengan 12. Dikurangi 2 sama dengan 10. Maka titiknya adalah X-nya 4, Y-nya kita dapat 10. Maka 4,10. Kayak gini. Setelah kayak gini, kita tinggal menentukan lagi untuk gambarnya cukup gunakan min 2 dan 4 aja. Kita tinggal buat titiknya saja. Kita bikin grafiknya, kita misalkan aja ya. Misalkan saja X ini Y. Titik pertama min 2, min 4. Min 2, min 4, min 2 ke kiri, kira-kira min 2-nya di sini. Min 8 ya, min 8 ke bawah. Kira-kira di sini min 8-nya, maka titik ini yaitu min 2, min 8. Kemudian ada 4,10. S-nya 4 kira-kira di sini. Kemudian 10 kira-kira di sini, kita kira-kirakan aja. Berarti 4,10. Maka tinggal kita hubungkan saja. Kalau gambar yang pertama tadi boleh lebih, yang kedua ini nggak boleh lebih. Karena dia batasnya dari min 2 sampai 4, berarti sampai ini aja. Oke, pas. Ini aja nggak boleh lebih, pas di titik awal dan titik akhirnya. Oke, maka setelah selesai gambarnya. Lalu bagaimana dengan daerah hasilnya? Daerah hasilnya, maka kita cari semua nilai Y dari min 2 sampai 4. Min 2 sudah ada. Kemudian X-nya 4 udah ada, berarti tinggal cari untuk yang X-nya sama dengan min 1, berarti X sama dengan min 1 lagi. X sama dengan min 1, maka jadinya Y sama dengan 3 kali min 1 dikurang 2. 3 kali min 1 sama dengan min 3. Min 3 dikurang 2 sama dengan min 5. Oke, kita cari lagi untuk X sama dengan min 1 sudah, maka 0 lagi. 0, maka dapat hasilnya Y sama dengan 3 kali 0 dikurangi dengan 2. 3 kali 0 sama dengan 0 dikurang 2, maka min 2. Dan seterusnya sampai 4 udah. Sampai X sama dengan 1, X sama dengan 2, X sama dengan 3. Maka tinggal kita daftarkan hasilnya. RF sama dengan, tinggal kita tulis dari min 2 tadi, min 8 hasilnya. Min 8, kemudian ada min 5, kemudian ada min 2, kemudian ada 10, dan seterusnya sampai dengan 10. Sampai dengan 10. Berarti kawan-kawan harus mencari lagi untuk X-nya sama dengan 1, X sama dengan 2, dan X sama dengan 3. Sehingga dapat nilai ranknya, nilai Y-nya yang ditulis ini. Min 8, min 5, dari yang kecil ya. Min 8, min 5, min 2, 10. Kemudian untuk satunya berapa lagi, tulis lagi. Untuk 2-nya berapa lagi, untuk 3-nya berapa lagi, tulis di sini. Jadi untuk mencari nilai rank mudah dan simple. Tinggal diganti saja nilai X-nya dengan nilai domainnya. Berapa saja nilai domainnya diganti ke nilai X-nya, maka hasilnya merupakan ranknya. Hasil dari substitusi nilai X merupakan nilai ranknya. Oke, ini mengenai contoh nomor 3. Pada kesempatan kali ini ada 3 soalnya untuk fungsi linear. Silahkan teman-teman pelajari. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Nanti akan saya arahkan jika mengalami kendala. Dan jangan lupa share kepada teman-temannya agar teman-temannya bisa belajar dan mempersiapkan diri memahami fungsi linear dengan baik. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.